A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita masih dapat berjumpa di insya Allah di tempat yang diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang mana kita diwariskan berupa iman dan Islam insya Allah hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa wabil khusus Fakultas Psikologi, ada sebuah ayat yang kita sering dengar di beberapa kesempatan, khususnya di momen puasa Ramadan 1443 Hijriah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat ini memerintahkan kita untuk orang-orang yang beriman diwajibkan berpuasa sebagaimana orang terdahulu. Tujuannya adalah agar kita bertakwa. Surat ini sering kita dengar di beberapa kesempatan, khususnya di bulan Ramadan. Pada hari ini kita memasuki ibadah puasa Ramadan yang hari keberapa? Hari ke-8. Hari ke-8. Alhamdulillah. Perlu kita syukuri nikmat kita diberikan kesempatan untuk berpuasa di tahun ini, karena kaum muslimin muslimat semuanya tahun ini bisa jadi ada beberapa orang yang kita kenal, baik itu keluarga, tetangga, mungkin sahabat, teman, yang tahun kemarin masih ada tapi tahun ini udah tidak ada lagi. Dalam artian dia sudah selesai diberikan kontrak tugasnya untuk berada di dunia ini. Kita yang masih diberikan kesempatan ini harus berusaha untuk melakukan do the best, melakukan yang terbaik, memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah untuk menjalankan tugas sebagai manusia, menjalankan ibadah puasa Ramadan, khususnya orang-orang pilihan, yaitu orang-orang yang beriman. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, bahwasannya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Sebelum ke tema yang akan diangkat adalah menggapai berkah di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, kalau kita lihat di jalan-jalan atau di sekitaran kita ya, terutama kalau yang masih ke pasar ya. Kebenaran saya tinggal di dekat daerah pasar ya. Jadi kalau di subuh, siang, sore masih ada orang yang belum mendapatkan untuk menjalankan ibadah puasa ini. Jadi dia masih seperti hari-hari biasa. Untuk mendapatkan keberkahan ini, 2 bulan sebelum bulan Ramadan kita sudah berusaha untuk meminta disampaikan di bulan ini.
Bagaimana di bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Banyak umat manusia yang meminta untuk berkah di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan disampaikan di bulan Ramadan. Nah, kita alhamdulillah mendapatkan tiket kesempatan berada di bulan ini. Berbicara masalah berkah, ya. Berkah apa itu? Berkah itu hadiah, berupa hadiah, ya. Berkah. Kita minta berkah, minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di momen yang penuh dengan berkah ini, di bulan Ramadan, di mana ketika kita melakukan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Ketika kita melakukan dosa, tentunya hal yang sama. Karena di bulan ini sesungguhnya pintu-pintu surga itu terbuka lebar. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika masuk bulan Ramadan, maka setan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dalam artian, dengan mengetahui hadis ini juga dan tugas yang diperintahkan untuk kita, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Maka untuk mendapatkan keberkahan tadi, kita harus mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini juga dengan implementasi untuk mendapatkan keberkahan tersebut. Jadi bukan hanya saum Ramadan yang dilakukan di siang hari, kita hanya menahan hawa nafsu, menahan pandangan, menahan hati, berusaha tidak duduk dikit ngomong wong misalnya, seperti hari-hari seperti biasa. Nah, ini memang sulit karena itu sudah menjadi habit kita. Karena kita berpuasa ini bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Ini merupakan level yang terendah kalau menurut saya juga, ya. Terendah. Maksud terendah apa? Anak kecil pun bisa dia. Coba lihat anak-anak kecil. Saya melihat anak saya misalnya, itu kalau tidak disuruh makan, tidak ini lupa main baik. Nah, kalau misalnya kita hanya menahan lapar dan minum, ya berarti sama saja puasanya dengan puasa anak kecil. Nah, tapi lebih dari itu, kita dituntut untuk menjaga semuanya. Menjaga mata, berusaha menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga mulut. Nah, ini yang secara mendalam, secara kafah, bagaimana kita melihat implementasi puasa Ramadan ini. Selain itu, untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, kita harus menjalankan ibadah-ibadah unik yang hanya ada di bulan Ramadan. Sholat 5 waktu itu sudah menjadi sebuah kewajiban, wajib sholat 5 waktu. Dari kita kecil lagi suruh sholat sampai saat ini, ya. Nah, memang dalam psikologi ada yang disebut dengan continuous improvement. Jadi secara berkelanjutan. Ini bisa diterapkan bahwasanya untuk menggapai keberkahan dengan jalan implementasi ibadah itu harus dilakukan secara terus-menerus. Yang biasanya kita mungkin jarang ke masjid, ya. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini kita coba ke masjid. Malam hari kita laksanakan ibadah puasa, ibadah sholat tarawih. Diusahakan, karena belum tentu lagi seperti yang di awal yang disampaikan tadi, belum tentu kita akan berjumpa lagi di bulan Ramadan ini di tahun depan. Itu pun sudah saya alami. Wah, ada ayu ipar, ada keluarga yang tahun lalu ada, tapi tahun ini nggak ada lagi. Kebenaran perginya di bulan Syawal
setelah puasa. Oh, masih ingat, masih bersama, masih kumpul misalnya, masih bisa ngobrol, masih bisa ketemu. Nah, kita yang diberikan kesempatan ini mencoba untuk menggapai keberkahan itu, tindak lanjutnya harus dengan bukti nyata, membuat senang orang yang bukan orang, membuat senang yang memiliki kita. Pemilik kita siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, sebagai orang misalnya, mau minta sesuatu sama mak kita misalnya, mak nak minta duit misalnya, mau beli apa misalnya, kita males, beresi rumah enggak misalnya kan, bantu orang tua enggak, kira-kira gimana? Nah, nggak dapet, nggak dikasih. Walaupun dikasih karena anak juga gimana gitu kan. Nah, oleh karena itu, mumpung di bulan puasa Ramadan ini, kita isilah hari-hari baik siang hari kita berpuasa, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Sempat pagi sholat duha, tadarus Al-Quran. Di malam hari kita menjalankan sholat tarawih dan sholat ibadah yang lainnya kita galakkan lagi. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Jadi di bulan Ramadan ini yang biasanya kita pagi itu belum mungkin duhanya jarang atau nggak kenal misalnya. Nah, mumpung di bulan Ramadan ini yang jarang ke masjid misalnya, ini mengingatkan diri saya juga sendiri. Nah, kita coba untuk ke masjid subuh-subuh, habis kita sahur berusaha untuk ke masjid. Masih banyak kesempatan. Ini baru hari ke-8. Nah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat beriman, dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini menjadi orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita berzikir bersama, yang mana zikir ini unik juga, merupakan biasa kita dengar di bulan Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal ridha wal jannata wa na'udzubika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baiklah kaum muslimin muslimat, demikianlah tausiah singkat saya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, ibadah kita dapat ditingkatkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.